Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin membuat simulasi kepemimpinan operasional, yaitu dari PT Pintar Jaya. Yang pertama ada direktur. Halo, saya Alfredi Ginting sebagai direktur. Kedua ada saya Risa sebagai sekretaris. Saya Gratia yang menjabat sebagai staf karyawan. Saya Rutresya Lumanturuan sebagai staf atau karyawan. Saya Windy Semangko sebagai staf atau karyawan. Baiklah, kita mulai. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik dan tetap sehat. Kali kita dapat berkumpul pada acara rapat siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, rapat hari ini akan membahas tentang omset penjualan yang akan dipimpin oleh direktur, yaitu Bapak Alfredi Ginting. Ya, terima kasih kepada sekretaris. Rapat pada kesempatan siang hari ini sangat penting bagi kemajuan usaha kita. Karena setelah dikonfirmasi dari laporan bulanan, ternyata omset penjualan kosmetik kita mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Oleh karena itu, saya meminta saudara sekalian dapat memberikan informasi dan masukan bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan omset usaha yang telah menurun. Silakan memberi tanggapan atau usulan untuk meningkatkan kembali usaha kita. Terima kasih atas sambutan yang telah Bapak berikan. Selanjutnya kepada Ibu Teresia, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih untuk Ibu Sekretaris. Omset pada bulan ini menurut saya itu menurun drastis dibandingkan dengan bulan yang lalu. Setelah saya melakukan pengamatan, ternyata pada bulan ini untung kita itu hanya 30% saja. Dan jika dilakukan perbaikan mutu, kualitas, dan strategi pemasaran akan mengakibatkan penurunan keuntungan dan peminatannya. Kita juga akan rugi atas hal ini. Jika biasanya kita mendapat keuntungan 500.000 per kardusnya, namun pada bulan ini kita hanya mendapat 250.000 per kardus saja. Bagaimana dengan pendapat Ibu Gratia? Bulan lalu, strategi pemasaran kita menggunakan diskon setiap pembelian 3 produk pada layanan kosmetik kita. Tetapi sekarang sudah banyak perusahaan kosmetik yang sedang memberikan diskon besar-besaran terhadap pembeli. Contohnya, buy two get one, sehingga produk kita sedikit sekali peminatnya. Menurut saya perlu adanya perubahan strategi marketing, yaitu kita melakukan endorse kepada influencer-influencer yang ada dengan memanfaatkan beberapa platform yang ada khususnya pada Instagram. Karena menurut saya itu sangat membantu karena banyaknya penggemar mereka sehingga tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan influencer tersebut. Bagaimana dengan pendapat Bapak Alfredi? Ya, saya setuju. Kita sebaiknya mencoba strategi marketing sosial media dengan melibatkan beberapa influencer yang banyak pengikutnya. Maaf, saya ingin bertanya. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, perlukah kita memaksimalkan karyawan yang bekerja dari rumah atau jarak jauh? Menurut saya perlu. Perusahaan ini harus memiliki sistem WFH atau work from home untuk menghindari penyebaran COVID-19 juga. Dalam memaksimalkan tugas karyawan tersebut, dapat dipastikan dengan kehadiran karyawan dalam bekerja dapat terpantau dari media sosial yang khusus perusahaan ini buat bagi karyawan dan tetap terfokus bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tidak terbelengkalai. Oke, Bu Gratia, terima kasih masukannya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, untuk meningkatkan omset penjualan di perusahaan kita, perlu adanya kita meninjau kembali kualitas produk kita yang kita punya agar tidak kalah saing dengan produk kosmetik lainnya. Dan juga lebih banyak customer yang suka dengan produk kita. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu Sekretaris, karena kita harus meningkatkan mutu usaha kita, bisa melakukan riset di pasar, dan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kualitas produk
dengan produk lainnya, dan harga yang ditawarkan kepada masyarakat juga harus memberikan harga yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat dijangkau. Bagaimana dengan pendapat Bapak Direktur? Menurut saya, penurunan omset dapat juga disebabkan oleh banyaknya persaingan usaha sejenis dengan produk yang sama. Sehingga perlu kiranya kita meninjau kembali mutu usaha kita agar tetap bisa bersaing. Ibu Windy, bagaimana dengan laba kita? Dengan laba kita, jika dibandingkan dengan bulan lalu kita mendapatkan laba bersih sebesar 70%. Sedangkan pada bulan ini hanya 50%, itu pun masih termasuk ke dalam laba kotor. Jadi intinya kita harus memaksimalkan strategi kita untuk meningkatkan laba di dalam perusahaan kita ini. Baiklah, saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak, sebelum saya membuat kesimpulan dari meeting kita siang ini? Oke, saya hanya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan arahan, masukan, agar omset kita menaik pada bulan depan. Kiranya kita dapat melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita buat agar lancar dan tidak terjadi kendala. Baiklah, Pak, terima kasih kembali. Jadi, untuk kesimpulan rapat kita, kali ini saya mendapat beberapa poin penting, yaitu pertama, adanya perubahan strategi marketing dengan melakukan endorse kepada influencer-influencer. Yang kedua, perlu melakukan riset langsung ke pasar untuk mengetahui mutu produk kita di masyarakat. Yang ketiga, harga produk tidak terlalu tinggi agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas produk agar tidak kalah saing dengan produk lain. Itulah beberapa poin penting yang bisa kita rencanakan agar omset kita bulan depan meningkat. Baiklah, sekian rapat kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat menerapkannya dan juga kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Sekian simulasi kepemimpinan operasional yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Terima kasih.